Halo, balik lagi bersama saya Putri Budi teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit source kode teman-teman untuk ya mungkin untuk bahan belajar teman-teman terkait programming. Nah, kebetulan di sini topiknya yaitu di sini saya ada kode program teman-teman ada dua file, ada send data JSON HTML dan juga ada reserve data JSON PHP. Nah, dari kedua nama ini mungkin teman-teman udah kebayang ya topiknya di sini apa. Jadi di sini saya ada kode program untuk mengirimkan data JSON yang diinputkan dari form HTML ini, dari dokumen HTML ini. Nah, data yang diinput dari sini dia akan dikirim ke server melalui file ini teman-teman. Server. Jadi kebetulan di sini saya menggunakan MySQL servernya dan bahasa pemrogramannya untuk mengirimkan datanya itu saya menggunakan PHP. Nah, untuk database manajemennya di sini saya memakai PHP admin. Kemudian, nah mungkin untuk kodenya, yang pertama saya akan menjelaskan terkait untuk ini teman-teman kode program HTML-nya. Nah di dalam kode program HTML-nya di sini ada beberapa script function teman-teman. Saya nggak bisa karena cuma ada beberapa function doang. Jadi nggak saya bisa saya hardcode aja di dalam HTML-nya. Nah di sini ada beberapa main elemen teman-teman untuk yang terkait dengan datanya. Di sini yang pertama ada table. Nah, tabel di sini berfungsi untuk menampilkan data dari inputan user dan juga ada elemen form. Elemen form untuk mengirimkan data tadi. Data yang diinputkan user akan dikirimkan kemana? Nah, jadi flow-nya gini. Ketika user menambahkan data ya, menambahkan data di sini, menambahkan melalui form ini, dia akan mengirimkan data tersebut ke sebuah function, yaitu tambah data. Di sini teman-teman kalau bisa lihat di sini ada function untuk tambah data. Nah, dari form input tadi, function tambah data ini dia ngambil beberapa atribut ID, get elemen by ID, name, dan juga value-nya teman-teman. Jadi nilai dari inputan setiap form tadi ditampung ke dalam variabel name. Nah, udah nih ditampung semua, saya bikin objek baru teman-teman. Objek baru namanya mahasiswa baru. Nah, karena kenapa saya bikin objek di sini kan teman-teman kalau lihat, di sini saya punya deklarasi variabel yang namanya let object data mahasiswa. Nah, bentuknya ini array ya. Dan jadi maksud saya di sini bikin objek data mahasiswa array di sini buat untuk menampung data yang ini. Jadi data ini dia akan di-push ke dalam sini. Jadi nanti bentuknya akan ada objek di dalam array gitu. Yang dimana setiap objek dia memiliki atribut name, nama dan juga kode prodi gitu. Makanya di sini ada uh, saya pakai method di JavaScript push. Ini jadi data ini kan objek ya. Objek ini bakal di-push ke sini gitu teman-teman. Udah nih, udah ke simpan ke variabel sini, maka dia akan menampilkan data teman-teman. Data dan juga formnya tadi kan di set lagi nilainya jadi kosong value-nya gitu. Dan kemudian dialog modalnya itu, jadi kan saya formnya itu bentuknya dialog ya. Jadi bakal ke close teman ke close. Nah ini untuk fungsi tampilkan datanya sebenarnya simple. Di sini cuma saya pakai kita ambil dulu elemennya. Saya pakai ini kalau teman-teman lihat saya langsung pakai query selector langsung menuju ke elemennya ya. Nggak bukan atributnya. Kalau ini kan atribut ya by ID. Kalau ini langsung ke elemennya. Jadi di sini kan ada elemen TB body ya. Nah, saya langsung panggil TB body-nya. T body, oke. Dan saya dengan menambahkan elemen baru TH nih. TH di dalam TH ada TD, TD, TD. Kemudian nah tabel bodinya ini di row-nya ditambahkan sesuai dengan jumlah data yang diinputkan teman-teman. Udah nih. Nah, itu untuk eh, kode untuk menampilkan data dan juga menambahkan data ke dalam ini, ke dalam objek data masuk. Jadi udah nih tambah data, datanya disimpan ke objek, kemudian data dari objek tadi akan ditampilkan di sini. Ini teman-teman. Nah, untuk outputnya sendiri mungkin saya akan demoin. Ini saya hapus dulu ya teman-teman, datanya.
Saya hapus dari server, saya hapus. Oke, udah nih. Saya refresh dulu. Saya tambahkan data. Nah, dia akan muncul modal sedikit, modal pop-up modal. Saya tambahkan misalkan 2020 08 1018. Mungkin saya putut video tambah shift shift. Ketika saya submit, nah dia kan kalau teman-teman perhatikan modalnya langsung ke close ya. Nah, dan datanya masuk ke sini ke dalam tabel. Kalau kita lihat di sini kan ke reset ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita klik data kirim data server, dia akan masuk ke dalam server sini teman-teman. Nah, saya tambahkan lagi misalkan NIM 17 area ya misal, terus kodenya TIK misalkan TIK, submit, nah, dia bakal nambah ke sini. Nah, untuk fungsi ini, ketika saya klik nih teman-teman, dia akan kirim data ke server. Lihat ya, kirim data ke server. Nah, data akan berhasil dikirim, akan muncul alat JavaScript seperti ini. Oke, dia bakal otomatis ke close. Kita lihat apakah muncul. Kita refresh. Nah, datanya bakal muncul ke sini teman-teman. Nah, berhasil. Nah, jadi penjelasannya ketika user tadi ngirim data ke server, nah bahkan bahkan akan ditanganin melalui function ini, kirim data ke server. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kan di sini tombol kirim data ke server kan saya ada function on click ke function kirim data ke server ya kan. Udah nih, maka akan dipanggil nih menggunakan fetch kirim data ke server menggunakan metode post nih. Pakai metode post ya teman-teman. Jadi data yang dikirim itu berupa JSON. JSON. Kita stringify dulu objek data mahasiswa yang tadi, kemudian kirim datanya ke server ini teman-teman. Receive data JSON. Nah, kalau responnya, ini kan untuk menangani responnya. Jika responnya sukses, maka dia akan ngirim alat kayak gini teman-teman. Dan kemudian akan diarahkan kembali ke Windows Location Send Data JSON HTML. Kalau ada nggak apa namanya gagal ngirim datanya ke server, dia akan munculkan alert seperti ini teman. Gagal mengirimkan data ke server. Dan juga akan nanti pesan errornya itu pesan error teknisnya dia akan muncul ke konsol teman. Nah, kemudian untuk menangani data yang tadi untuk dikirim ke server ini nih, receive data JSON ini isinya untuk koneksi data untuk koneksi ke database. Kemudian ini untuk kalau kondisi pengecekan kalau koneksinya gagal. Kemudian ini untuk di decode dulu data dari front end tadi kan berupa objek ya, objek JSON ya. Kemudian di JSON decode lagi. Nah, dari JSON decode tadi jadi bentuknya nanti bakal array. Karena kan di sini teman-teman setiap loopingan kan ini array ya bentuknya. Array nih. Array name, nama, array. Nah, jadi bakal udah nih, udah jadi array dikirim ke tabel name. Tabelnya apa? Tabel name-nya mahasiswa. Ya, itu setelah udah datanya masuk, maka koneksinya bakal di close gitu teman-teman. Sebenarnya simple, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk kode program untuk mengirimkan data dari form, kemudian ditampung ke dalam sebuah variabel dulu, variabel objek. Kemudian data dari objek tadi dikirimkan ke server pakai bahasa pemrograman PHP teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman jika ada pertanyaan terkait kode program. Mungkin saya kode programnya akan saya share melalui GitHub, platform GitHub. Reponya mungkin saya akan sisipkan di deskripsi. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Dan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.